Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Putri Afifah dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11046241115. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai membangun generasi maritim sebagai generasi emas Indonesia dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan. Nah, yang pertama ini adalah wawasan pendidikan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 2/3 wilayahnya adalah laut. Namun, selama bertahun-tahun sistem pendidikan nasional masih berfokus pada daratan, seolah-olah laut adalah batas, bukan penghubung. Wawasan pendidikan harus diubah untuk menanamkan kesadaran maritim sejak dini. Di sekolah, siswa perlu dikenalkan dengan geografi kelautan Indonesia, potensi ekonomi laut seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, hingga isu-isu global seperti perubahan iklim laut dan konflik batas maritim. Dengan memasukkan materi kelautan dalam pelajaran IPS, IPA, dan kewarganegaraan, kita membentuk pemahaman bahwa laut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Wawasan ini penting agar generasi mendatang tumbuh sebagai warga negara bahari yang sadar peran dan tanggung jawabnya terhadap laut. Yang kedua yaitu pendidikan maritim. Pendidikan maritim mencakup seluruh proses pembelajaran yang berhubungan dengan laut dan pemanfaatannya secara ilmiah, teknis, dan budaya. Di Indonesia, pendidikan ini mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi seperti SMK Kelautan, Politeknik Pelayaran, hingga universitas dengan fakultas kelautan. Siswa diajarkan tentang teknik penangkapan ikan, budidaya laut, navigasi, meteorologi maritim, keselamatan pelayaran, hingga pengolahan hasil laut. Namun, pendidikan maritim bukan hanya tentang teknis, melainkan juga membangun sikap tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Integrasi pendidikan maritim ke dalam sistem nasional juga sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, siap bersaing di tingkat global, dan mampu mengelola kekayaan laut secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu generasi maritim. Generasi maritim adalah generasi yang tumbuh dengan kesadaran dan keterlibatan aktif dalam membangun sektor kelautan. Mereka tidak hanya tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim, tetapi juga mampu mengambilkan peran sebagai inovator, peneliti, pelaku usaha, dan pengambil kebijakan berbasis kelautan. Generasi ini harus dibekali pengetahuan teknologi maritim modern seperti pemanfaatan drone untuk pemantauan laut, budidaya ikan digital, kapal ramah lingkungan, dan konservasi berbasis data. Mereka juga dituntut untuk peka terhadap isu lingkungan, sosial, dan kultural dalam masyarakat pesisir. Inilah generasi yang mampu menjaga laut tetap lestari sambil mengoptimalkan potensi sebagai sumber ekonomi dan identitas negara. Yang keempat adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan adalah kelompok yang selama ini menjadi ujung tombak pemanfaatan laut, namun sebagian besar dari mereka masih berada dalam kondisi ekonomi yang rendah, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, teknologi, dan perlindungan sosial. Untuk membangun generasi emas, nelayan tidak boleh ditinggalkan. Mereka perlu diberdayakan melalui pelatihan keterampilan baru, penyuluhan teknik perikanan ramah lingkungan, bantuan alat lengkap yang efisien, serta pendampingan pemasaran hasil laut. Program pendidikan non-formal dan vokasional bagi anak-anak nelayan juga perlu diperkuat agar mereka tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan generasi. Mengangkat derajat masyarakat nelayan berarti menguatkan pilar dasar dari budaya maritim Indonesia. Yang kelima yaitu adanya budaya maritim. Budaya maritim adalah kekayaan tak benda yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak berabad-abad lalu. Contohnya adalah perahu pinisi dari Sulawesi, sedekah laut di pesisir Jawa, tarian-tarian dan lagu rakyat bertema laut, hingga mitologi laut dari berbagai daerah. Sayangnya, budaya ini mulai tergerus arus modernisasi dan kurang mendapat tempat di ruang pendidikan maupun media. Untuk membangun generasi maritim, budaya maritim harus dihidupkan kembali melalui kurikulum muatan lokal, festival budaya laut, dokumentasi sejarah pelayaran, serta pelibatan komunitas pesisir dalam pelestarian budaya. Budaya ini bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas dan sumber inspirasi bagi masa depan maritim Indonesia. Yang keenam yaitu terdapat literasi lingkungan maritim. Literasi lingkungan maritim
adalah kemampuan memahami, menilai, dan merespons persoalan lingkungan laut secara kritis dan bertanggung jawab. Ancaman terhadap laut seperti pencemaran plastik, kerusakan terumbu karang, penangkapan ikan berlebihan, dan reklamasi tak terkendali harus dikenalkan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Melalui pendidikan formal dan kampanye publik, siswa bisa diajak mengenali pentingnya menjaga laut, memilah sampah, tidak membuang limbah ke sungai, dan memahami siklus ekosistem laut. Proyek sekolah seperti bersih pantai, taman laut binaan, atau adopsi karang bisa dijadikan sarana pendidikan lingkungan yang nyata. Dengan literasi ini, kesadaran kolektif untuk menjaga laut akan tumbuh kuat sejak bangku sekolah. Dan yang terakhir, yaitu habitat laut. Habitat laut Indonesia sangat beragam dan berfungsi penting sebagai rumah bagi jutaan makhluk hidup serta penyangga kehidupan manusia. Contohnya yaitu terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan, padang lamun sebagai tempat berlindung hewan laut, dan mangrove yang melindungi garis pantai dari abrasi serta menyerap karbon. Namun, habitat-habitat ini kini banyak mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Pendidikan dan kebijakan konservasi harus berjalan beriringan. Siswa harus belajar tentang pentingnya menjaga ekosistem laut melalui mata pelajaran, kegiatan lapangan, dan kolaborasi dengan LSM atau lembaga riset. Jika habitat laut rusak, maka ketahanan pangan, pariwisata bahari, dan bahkan ekonomi nasional pun akan terganggu. Melindungi habitat laut adalah syarat utama memastikan laut tetap menjadi sumber kehidupan yang abadi. Baik, sekian pemaparan saya mengenai membangun generasi maritim sebagai generasi emas Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.